Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Ada Pak Udi, Bu Nurul, Bu Zulia, Bu Rukmawati. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, membahas surat-surat pada juz amma. Dan insya Allah, sore hari ini kita akan membahas tadabbur perenungan kita terhadap surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Kita baca terlebih dahulu ya surat Al-Qari'ah yang akan kita bahas sore hari ini. Silakan yang memungkinkan dibuka mikrofonnya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه. Kita ulang ya. Mim bertasydid ada gunnah 3 harokat. Jadi wa amma jangan wa amma kan dulu 3 harokat. Wa amma man khaffat mawazinu. Silakan. Wa amma man khaffat mawazinu. Man khaffat. Ini nun ketemu kha. Idhar ya, ya jelas nunnya. Man khaffat. Jadi jangan man khaffat, tapi man khaffat. Man khaffat mawazinu. Man ketemu sa. Kalau ini ikhfa jadi fa amma man thaqulat. Kalau ini fa wa amma man khaffat. Wa amma man Hawiyah. Fa'umuhu
Hawiyah. hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa Wa ma adraka ma Adroka hiya. mahiyah narun hamiyah. Narun Hamiyah. hamiyah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Dan ini merupakan salah satu surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Makkah. Tidak ada penjelasan atau riwayat yang menunjukkan mengenai sababun nuzul, mengenai sebab turunnya surat Al-Qari'ah ini. Tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi ia turun memang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan mengenai peristiwa hari kiamat. Hari kiamat ini atau hari akhir ya. Ini adalah sesuatu yang tidak difahami oleh orang-orang Arab Mekah, ya, oleh orang-orang musyrik kota Mekah. Mereka tidak yakin akan adanya hari akhir. Jadi mereka yakin bahwa ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Apabila mereka ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, pada orang-orang musyrik Mekah itu, pada orang-orang kafir Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Mereka iman kepada Allah. Tapi mereka tidak beriman akan adanya hari akhir. Itu nggak beriman. Karenanya surat-surat atau ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hari kiamat itu banyak turunnya di kota Mekah. Ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa hari kiamat itu ada, nyata. Nah, ini berbeda dengan orang-orang di kota Madinah. Orang-orang di kota Madinah itu mereka kafir juga, mereka penyembah berhala juga, tapi mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang ahli kitab, sudah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ya, dan di dalam agama Yahudi, ya mereka meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang Mekah itu nggak yakin. Mereka menganggap ya kehidupan itu ini ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Itu perkataan orang kafir Mekah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Kata mereka kehidupan itu in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kita mati di sini, kita hidup di sini. Nggak ada lagi kehidupan selain kehidupan dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita, yang membuat kita mati kecuali usia, kecuali waktu, kecuali sudah sampai pada masa hausnya gitu. Jadi kayak benda gitu, mesin ya, motor, mobil itu kalau sudah sampai masa hausnya sudah dia mati, nggak bergerak lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Itu kata orang-orang kafir Mekah. Jadi mereka nggak punya keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Padahal kehidupan setelah kematian itu pasti ada. Dan kepastian adanya kehidupan setelah kematian itu bisa dibuktikan baik dengan dalil nakli, baik dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maupun dengan dalil akli, dengan dalil akal, rasio manusia. Ketika seseorang sudah sampai pada kesimpulan bahwa pencipta itu wajib ada, Tuhan itu wajib ada, dan dengan akal manusia, manusia bisa sampai pada kesimpulan itu bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang menciptakan. Dan penciptanya itulah yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Dan Allah memperkenalkan dirinya. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dengan akal kita sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu wajib ada. Maka kalau kita sudah sampai pada kesimpulan Tuhan itu wajib ada, maka dengan akal pula kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu wajib berlaku adil.
Nggak mungkin Tuhan itu berlaku zolim. Nggak mungkin. Wajib dia berlaku adil. Dan keadilan ilahi, ya, keadilan Allah itu harus tegak. Sedangkan kenyataan dalam kehidupan di dunia kita menyaksikan, ya, keadilan itu tidak bisa tegak dalam kehidupan di dunia. Maka apabila kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, wajib adil, maka seharusnya kehidupan setelah kematian juga wajib ada. Kenapa? Karena dalam kehidupan setelah kematian itulah keadilan Allah itu akan tegak. Ya, Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Dialah Allah Malik, penguasa. Di hari ad-din. Ad-din itu hari pembalasan. Ya, hari pemberian ganjaran seadil-adilnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di surat Al-Zalzalah, ya, kita sudah pernah bahas itu. Nggak ada yang luput dari perhitungan Allah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, biji atom, pasti akan dibalas. Dan siapa yang melakukan keburukan sebesar biji atom juga pasti akan dibalas. Jadi ini dalil rasional mengapa kehidupan setelah kematian itu wajib ada, supaya apa? Supaya tegak keadilan Allah. Ya, kita merasakan, ya, hari ini banyak orang-orang yang sudah melakukan kezaliman bisa bebas itu dari hukuman di dunia. Ya. Nah, hari ini negeri kita itu mengalami musibah banjir, ya. Dan banjir itu sebetulnya ya bukan cuma di Indonesia, kan. Di Malaysia juga banjir, di Vietnam juga banjir, di Thailand juga banjir. Cuma satu-satunya daerah atau wilayah yang banjirnya itu ada gelondongan kayu itu cuma Indonesia, gitu. Kalau di negara lain banjir air, ini banjir ada gelondongan kayu ribuan. Nah, ini kan pasti ada kezoliman yang dilakukan oleh seseorang. Mereka melakukan penebangan ilegal dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan banjir ini menjadi musibah yang besar. Dan ya kita nggak tahu ini orang-orang yang melakukan kezoliman ini bisa nggak dihukum di dunia. Nggak bisa kelihatannya. Tapi kan Allah Maha Adil, oleh karena itu pasti ada pengadilan ilahi. Pasti ada kehidupan setelah kematian. Supaya tegak dari setiap orang yang melakukan kezaliman, maka dia akan dibalas perbuatan. Jadi surat Al-Qari'ah adalah surat yang membahas tentang hari kiamat. Secara umum menjelaskan mengenai dahsyatnya hari kiamat. Mulai dari suara yang memekakkan telinga, hingga kondisi manusia, kondisi gunung. Lalu di akhir surat ini, Allah menunjukkan akhir kesudahan manusia berdasarkan timbangan amalnya masing-masing. Ada di antara manusia yang masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan ada pula manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang dimasukkan ke dalam neraka nanti terbagi dua. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya di dalamnya, yaitu orang-orang yang dalam hatinya tidak ada iman. Dan ada pula orang-orang yang tidak kekal di neraka. Dia masuk ke neraka, tapi kemudian dia diselamatkan dari neraka karena adanya iman kepada Allah dan hari akhir, sehingga Allah selamatkan ia dari neraka. Ini kandungan global surat Al-Qari'ah. Kita akan masuk pembahasan ayat per ayat, ya. Ayat pertama, Al-Qari'ah. Allah berfirman, Al-Qari'ah. Ini saya jadi ingat beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang penceramah, ya, yang dianggap sebagai ustadz itu di Bandung. Dia mencoba menafsirkan Al-Qari'ah, gitu. Kata dia Al-Qari'ah itu artinya pembaca, ya, karena mungkin dia sering dengar kata qori, gitu, kata dia. Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat, Al-Qari'ah itu pembaca. Jadi kita disuruh membaca alam semesta karena qori gitu. Qori itu artinya orang yang baca. Nah, dia salah memahami ayat ini karena mungkin tidak paham bahasa Arab. Bahwa kalau qari itu tidak pakai ain, ini pakai ain, ya. Kalau qari itu dari kata qoro'a. Jadi kita memahami Al-Quran karena Quran ini turun dalam bahasa Arab, ya harus merujuk ke
kata dasarnya dalam bahasa Arab. Kalau qari itu dari kata qara'a, dia pakai hamzah. Memang hamzah dengan ain itu bagi orang Indonesia kebanyakan ya sering dibacanya sama gitu. Seperti Iran Irak ya. Iran Irak tuh dianggapnya kan dua negara yang mirip gitu ya, atau dua negara kembar itu, Iran Irak, mirip kayak Upin Ipin gitu ya. Iran Irak. Padahal Iran Irak itu dua negara yang jauh berbeda, karena Iran itu tulisnya pakai hamzah, Iran, sedangkan Irak itu pakai ain, Irak. Nah, Irak. Saya salah nulis. Irak itu pakai ya ya. Irak. Kayak ya. Nggak pakai ya, maaf. Tapi pakai ain. Irak itu pakai ain, Irak. Ini pendek, Irak. Ya. Ini yang pertama Iran dia pakai hamzah, yang kedua Irak dia pakai ain. Nah, ini dua huruf yang berbeda ya, ain apa hamzah dengan ain. Nah, tadi Ustadz tadi itu yang dari Bandung itu menyebut ini qari'ah itu artinya qari, pembaca. Kalau qari itu dari kata qara'a, qari'un. Artinya orang yang membaca. Ya, qari Al-Qur'an. Sedangkan al-qari'ah itu bukan berasal dari qara'a yang pakai hamzah, tapi berasal dari qara'a yang pakai ain. Ya. Kalau qara'a pakai hamzah artinya membaca. Kalau qara'a pakai ain artinya mengetuk. Artinya mengetuk. Ketukan, mengetuk. Ya, orang ngetuk pintu gitu. Maka al-qari'ah ini isim apa disebutnya? Isim fa'il. Kata kerja pelaku dari kata qara'a. Al-qari'ah artinya pengetuk. Sang pengetuk. Ini arti harfiahnya. Al-qari'ah artinya sang pengetuk. Apa yang dimaksud dengan al-qari'ah atau sang pengetuk di dalam ayat ini? Al-qari'ah yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi ini nama lain dari hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut al-qari'ah? Karena hari kiamat itu ya, terjadi dengan suara yang menggelegar. Dengan suara yang besar. Suara yang dapat mengetuk atau memekakkan telinga. Bahkan dia mengetuk hati dan pikiran. Mungkin kita pernah dengar ada suara petir itu menggelegar, tiba-tiba kita kaget, takut. Nah, itulah al-qari'ah. Ketakutan karena mendengar suara yang menggelegar. Nah, jadi ini al-qari'ah ini maksudnya adalah hari kiamat. Karena hari kiamat ini akan mengetuk hati manusia. Jadi semua peristiwa besar yang mencekam ini disebut oleh orang Arab sebagai al-qari'ah. Ya. Ada peristiwa besar mencekam. Ya. Baik itu diiringi suara keras maupun tidak. Ya. Kalau ada peristiwa besar, ada bencana, maka itu disebutnya al-qari'ah. Nah, al-qari'ah digunakan sebagai nama lain dari hari kiamat ya di dalam Al-Quran. Dan hari kiamat ini memiliki nama yang sangat banyak sekali. Kita sudah pernah bahas ya, nama yang banyak itu menunjukkan apa? Nama yang banyak itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kehebatan, menunjukkan pentingnya sesuatu. Ya, kalau orang penting itu gelarnya pasti banyak tuh. Ya, gelarnya panjang gitu. Profesor, doktor, insinyur, S1, S2, S3, S4 gitu ya. S7 ya. Gelarnya banyak menunjukkan apa ini orang penting ini orang hebat. Ya, gelarnya nama kan. Gelarnya, namanya yang banyak itu menunjukkan hebatnya sesuatu atau hebatnya seseorang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling banyak memiliki gelar. Dan sahabat Nabi yang paling banyak memiliki gelar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan dia adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Karena gelarnya paling banyak.
Ya, dan gelarnya Nabi, gelarnya sahabat, ya, Abu Bakar itu bukan gelar dari manusia. Kalau kita gelar sarjana itu kan dari manusia, ya, atau gelar apa direktur atau gelar jenderal apa segala macam itu gelar dari manusia. Sedangkan gelar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Jadi banyaknya gelar, banyaknya nama menunjukkan pentingnya, hebatnya sesuatu itu. Nah, hari kiamat ini memiliki nama gelar yang banyak. Ada Al-Haqqah. Al-Haqqah dari kata hak. Hak itu artinya apa? Benar. Al-Haqqah sesuatu yang benar yang pasti akan terjadi. At-Tammah atau At-Tammah. Tammah itu kehancuran. As-Sakhah. Fa'idha ja'atis Sakhah. Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ghashiyah itu yang meliputi. Jadi hari kiamat itu nggak terjadi pada satu negara atau beberapa wilayah, tapi Ghasyiyah meliputi seluruh dunia, seluruh alam semesta hancur. Ya, Al-Qiyamah. Qiyamah itu artinya berdiri. Karena di hari kiamat itu manusia nanti akan berdiri menunggu, ya, kedatangan, ya, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak nama hari kiamat itu menunjukkan bahwa ini merupakan peristiwa yang dahsyat. Allah berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat yang mengetuk hati. Ayat keduanya Allah berfirman, Mal Qari'ah. Ma itu artinya apa? Apa itu Al-Qari'ah? Allah mengulangi kata Al-Qari'ah ini, ya, untuk menarik perhatian sang pembaca ayat ini. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ya, supaya manusia itu memiliki rasa heran, takut. Ya. Secara sederhana diilustrasikan seperti pintu yang diketuk keras. Padahal selama ini nggak ada yang mengetuk pintu sekeras itu. Sehingga orang bertanya, siapa yang mengetuk itu? Mal Qari'ah. Siapa sang pengetuk itu? Qari'ah secara harfiah kan artinya pengetuk, ya. Siapa sang pengetuk itu? Kemudian di ayat ketiga, Allah mengulangi pertanyaannya. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa dan ma apa? Adra. Adra ya dari artinya mengetahui. Ka, apa pengetahuanmu? Apa yang kau ketahui? Mal Qari'ah. Apa itu sang pengetuk? Apa itu hari kiamat? Jadi Allah mengulangi pertanyaan. Wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, di dalam Al-Quran sering sekali ada kata ma adraka ini. Apa yang kau ketahui? Ma adraka. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ayat-ayat yang terkandung kata ma adraka itu biasanya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa alam metafisika, peristiwa alam gaib, ya, yang tidak dijangkau oleh, ya, panca indera manusia. Panca indera manusia itu nggak bisa menjangkau peristiwa itu. Yang disebut metafisika, ya, yang tidak bisa terjangkau dengan panca indera manusia. Seperti misalnya pertanyaan mengenai surga, neraka, itu Allah gunakan kata ma adraka. Atau peristiwa-peristiwa luar biasa seperti Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Pakai kata adraka. Wa ma adraka. Jadi itu pertanyaan untuk memancing orang memikirkan peristiwa itu. Dan peristiwa yang ditanyakan itu adalah peristiwa yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Wa ma adraka mal aqabah. Al-aqabah, al-aqabah itu balasan nanti di akhirat yang besar itu. Ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Balasan yang besar itu adalah ketika seseorang membebaskan raqabah, membebaskan seorang budak. Jadi biasanya kata ma'adroka itu untuk menarik perhatian akan peristiwa-peristiwa besar yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Dan kalimat ini sekaligus menjadi takkid, menjadi kalimat penguat
untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat. Kita lanjut ayat keempat. Setelah Allah bertanya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Di ayat keempat, Allah menjelaskan mengenai sifat dari Al-Qari'ah, sifat dari hari kiamat yang mengetuk hati. Allah menjelaskan, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Peristiwa yang mengetuk hati itu, peristiwa hari kiamat itu adalah peristiwa di satu hari. Yauma, hari, yakunun nas. Keadaan manusia, yakunu ini fi'il apa? Madhi, mudhari, amr. Fi'il mudhari yang bermakna akan. Fi'il mudhari itu bermakna future tense. Pada hari di mana manusia akan menjadi. Yauma yakunun nas. Pada hari di mana manusia akan menjadi seperti al-farash. Seperti al-farash. Maka apa arti al-farash? Sebagian ulama berpendapat al-farash maknanya adalah al-jarad. Al-jarad. Al-jarad artinya belalang. Tapi sebagian besar ulama memahami makna al-farash itu adalah anai-anai. Anai-anai itu apa? Laron ya. Laron. Laron itu adalah hewan yang dia kebingungan kalau ada cahaya. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, faras adalah hewan bersayap yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Dia bermakna laron, anai-anai, nyamuk ataupun belalang. Kalau kita lihat laron itu kan kalau ada cahaya, dia berkumpul di cahaya tersebut. Ada api, dia berkumpul di api tersebut. Ya. Dia tidak tahu bahwa ternyata api itu bisa membakarnya. Dia tidak tahu bahwa ternyata cahaya itu bisa membunuhnya itu. Karena untuk nangkep laron ya tinggal taruh minyak itu di bawah cahaya. Sehingga nanti laron itu akan tertarik dengan cahaya yang memantul dari minyak tadi. Dan terperangkaplah itu laron di minyak tadi itu. Dia menjadi bingung karena adanya api atau adanya cahaya. Karena adanya sesuatu yang gemerlap. Makanya para ulama menyebutkan manusia yang tidak memahami hakikat dunia itu seperti laron. Dia melihat gemerlap dunia itu seakan-akan sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang membuat dia itu tergila-gila, dia harus mendekat ke situ. Dia lupa bahwa ternyata yang gemerlap itu ternyata bisa menjerat dirinya dan bisa mematikan dirinya. Nah, ini tentu saja bagi orang-orang yang tidak memahami hakikat dunia. Kalau kita memahami hakikat dunia, maka ya kita tetap mencari nafkah dalam kehidupan dunia. Tapi kita tidak akan mencari nafkah dengan jalan-jalan yang haram. Ya, karena kita tahu dunia ini sementara. Yang kita peroleh dengan jalan yang haram itu tidak akan menyelamatkan diri kita. Ya, seseorang memperoleh harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan dengan jalan kezoliman. Dia ambil hak orang, dia dia menipu seseorang, dia mengambil harta seseorang. Maka sesungguhnya dia seperti laron tadi yang mengejar gemerlap cahaya, tapi kemudian kegemerlapan cahaya itu malah membunuhnya. Nah, al-farash ini tadi ya, di hari kiamat manusia ini nanti akan seperti al-farash. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia akan seperti anai-anai yang berterbangan. Lemah, hina, terbang, kebingungan, tak tentu arah. Hari di mana setiap orang itu kebingungan. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu ya, seorang laki-laki akan meninggalkan saudara laki-lakinya yang lain. Wa ummihi wa abih. Ya, seseorang akan meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan meninggalkan istrinya dan juga anaknya. Oh, itu dahsyat sekali hari kiamat. Kalau bencana alam di dunia itu tidak bisa menyebabkan seperti itu.
Subhanallah, kemarin kita lihat mungkin ada yang lihat ya di media massa atau di sosial media, bagaimana korban bencana banjir itu di Sumatera itu ada yang ditemukan seorang ibu ditemukan dalam keadaan sedang memeluk anaknya, Jadi ia wafat dalam keadaan sedang melindungi anaknya, sedang memeluk anaknya. Nah, itu bencana di dunia seperti itu. Seorang ibu tidak akan meninggalkan anaknya. Tapi bencana di hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Sehingga apa? Sehingga seorang ibu akan meninggalkan anaknya. Seorang suami akan meninggalkan istrinya. Seorang ayah akan meninggalkan anak-anaknya. Dahsyatnya hari kiamat itu. Sampai akhirnya setiap orang, ya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan memikirkan urusannya masing-masing. Dia nggak akan lagi mikirkan orang lain. Dahsyatnya itu hari kiamat. Ya, kalau bencana yang dialami di dunia seringkali tidak menyebabkan orang itu lupa dengan orang lain. Tapi hari kiamat akan menyebabkan orang lupa dengan orang lain. Kemudian sifat berikutnya, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Sebentar, ini saya perbaiki dulu nih filenya. Ayatnya nggak keluar. Ayat berikutnya. Watakunul jibalu, dan takunu kana yakunu tadi fi'il mudhari, dan keadaan gunung pada masa itu kal jibal, kal ihni, akan seperti al ihnun. Nanti apa itu al ihnun kita akan bahas. Al manfush, seperti ihnun yang dihambur-hamburkan, ya, yang dihambur-hamburkan, yang dilempar-lemparkan. Manusia bingung, berlarian ke sana kemari, meninggalkan keluarganya, sedangkan gunung akan seperti ihnun. Nah, apa itu ihnun? Ya, para ulama menyebut ihnun itu adalah bulu, ya, bulu binatang, bulu hewan unggas, ya, bulunya burung, bulunya ayam, gitu. Bulu yang berwarna-warni. Ya, ada lagi yang menyebut bukan hanya unggas, tapi bisa juga termasuk bulunya domba, bulunya kambing. Ya. Intinya adalah dia adalah bulu yang berwarna-warni. Ya, bulu-bulu hewan yang berwarna-warni. Nah, itu ihdun itu. Ya. Jadi gunung yang memang dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan gunung itu berwarna-warni. Ya, dalam surat Fatir ayat ke-27 Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhrajna bihi thamarati mukhtalifan alwanuha. Maka Allah keluarkan dengan air tersebut dari dalam tanah, Allah keluarkan samarat, buah-buahan, mukhtalifan alwanuha, yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda rasanya. Ya. Airnya tawar, jatuh ke tanah yang sama, tapi kemudian dari air yang tawar itu Allah tumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam rasanya. Wa minal jibal, dan di antara gunung-gunung, judadun bidun, ada gunung-gunung yang bergaris-garis putih. Wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan ada pula gunung yang berwarna merah, ya, beraneka ragam warnanya. Wa gharabi busud, dan ada pula gunung yang berwarna hitam pekat. Ya, gunung, kalau kata para ulama, gunung ini warnanya berbeda-beda karena menunjukkan potensi di dalam gunung tersebut. Ya, ada gunung yang di dalamnya mungkin ada besi, ya, maka warna dominannya adalah berwarna merah. Jika di dalamnya ada batu bara, dominannya adalah warna hitam. Jika di dalamnya ada perunggu, maka dominannya adalah kehijau-hijauan. Nah, itu makna gunung itu beraneka warna. Maka sebagaimana hari ini kita lihat gunung itu beraneka warna, nanti gunung juga akan dilemparkan menjadi seperti bulu-bulu yang beraneka warna.
Dahsyat. Ya. Dihancurkan satu persatu gunung-gunung tersebut, ya, seperti bulu yang dihancurkan. Kemudian di ayat berikutnya, sesudah Allah menyebutkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat, Allah menyebutkan peristiwa sesudah hari kiamat itu apa yang terjadi. Jadi kita tahu ya bahwa berdasarkan hadis-hadis Nabi, dahsyatnya hari kiamat itu nanti nggak dirasakan oleh orang beriman. Orang beriman itu nggak merasakan. Ya, mudah-mudahan kita nggak ngerasain itu dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi ini diguncangkan, ya. Ketika isi bumi ini dikeluarkan dan kemudian manusia bertanya-tanya ada apa. Ya. Dahsyatnya kiamat itu ketika apa bintang gemintang saling dijatuhkan. Itu tidak dirasakan oleh orang-orang beriman karena dalam hadis-hadis Nabi disebutkan orang-orang beriman itu akan Allah wafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi rangkaian peristiwanya kan nanti Isa Al-Masih turun gitu kan. Dan Isa Al-Masih ini akan berperang melawan Dajjal, ya. Isa Al-Masih turun tidak sebagai nabi karena nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW. Tapi Isa Al-Masih turun sebagai manusia biasa dan dia akan menyempurnakan usianya di dunia. Isa Al-Masih saat ini belum wafat, ya, dia Allah angkat dia ke atas langit, ya, ketika dia mau disalib Allah selamatkan dia, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Orang-orang Romawi itu tidak bisa membunuhnya, tidak bisa menyalibnya, kan, tapi Allah menyerupakan orang lain, ya, untuk mereka. Nah, Nabi Isa-nya diangkat di langit. Nah, Nabi Isa nanti akan diturunkan ke muka bumi sebagai manusia biasa, menyempurnakan hidupnya di dunia, dan dia akan menjadi salah seorang prajurit dari pasukan, ya, pemimpin terakhir kaum muslimin yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi itu Imam Mahdi, kita sering sebut Imam Mahdi. Itu hadis-hadisnya meskipun macam-macam jalurnya itu ya bisa saling menguatkan, itu kata para ulama, hadis-hadisnya mutawatir secara sanad. Muhammad bin Abdullah ini adalah keturunan Nabi SAW dari jalur Hasan, jadi jalur keturunan cucunya Nabi yaitu Al-Hasan. Nah, dia akan menjadi pemimpin terakhir kaum muslimin. Dialah yang memimpin kaum muslimin melawan penipu terbesar yang muncul di akhir zaman yaitu Dajjal. Dia menjadi panglimanya dan salah satu prajuritnya adalah Isa alaihissalam. Isa akan turun sebagai manusia biasa dan Isa akan membunuh Dajjal di Babul Lud. Dia turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih di kota Damaskus. Manaratul Baydha-nya sekarang sudah ada. Kota Damaskusnya sekarang sudah dibebaskan. Isa akan turun di situ dan kemudian dia akan membunuh Dajjal di Babul Lud, di pintu kota Lud di wilayah Lebanon sekarang. Dan sesudah Isa membunuh Dajjal, maka terciptalah keadilan, kedamaian, ketenangan, dan kemudian Nabi Isa akan wafat. Dan sesudah itu Allah akan tiupkan angin yang berhembus dari wilayah Yaman, yang angin ini akan dihirup udaranya, aromanya oleh setiap orang yang beriman. Lalu kemudian orang beriman seluruhnya akan wafat. Wafat dalam keadaan tenang. Sehingga yang tersisa di dunia ini hanyalah dua kelompok manusia. Yang pertama orang-orang kafir, dan yang kedua adalah orang-orang munafik. Tersisa tinggal orang kafir dan orang munafik. Nah, orang kafir dan orang munafik inilah yang nanti akan merasakan dahsyatnya kehancuran di hari kiamat. Orang beriman nggak merasakan. Nah, karena kita berdoa berharap mudah-mudahan kita nggak merasakan dahsyatnya itu. Karena ini luar biasa. Ya. Orang beriman akan Allah wafatkan, dan kemudian sesudah bumi ini hancur, alam semesta ini hancur, Allah akan ganti alam semesta ini dengan alam semesta yang baru, dengan bumi yang baru, ya, dengan matahari yang baru, dengan rembulan yang baru. Maka di alam yang baru inilah manusia kemudian akan dikumpulkan, dihadapkan ke dalam mizan. Ini lanjutan ayatnya. Fa amma man thaqulat mawazinu. Ya, Allah menjelaskan. Ya, fase kehidupan manusia berikutnya adalah manusia akan dihadapkan kepada mizan. Mizan itu timbangan. Ya.
Mawazin ini bentuk jamak dari mizan. Maka barang siapa yang berat timbangannya. Ini ada pembahasan para ulama. Saat manusia ditimbang di mizan itu apa sebetulnya yang ditimbang? Ya, apa yang ditimbang? Ada yang berpendapat yang ditimbang itu adalah amal perbuatannya. Nah, ini pendapat yang paling masyhur. Amal perbuatannya nanti ditimbang. Ya, amal perbuatannya nanti akan dibukukan ke dalam satu buku. Yang bukunya ini nanti buku itu akan ditimbang. Kalau amal perbuatan yang baiknya itu bukunya itu tebal, ketika ditimbang maka dia lebih berat, maka dia akan mendapati kehidupan yang baik. Jadi ada yang berpendapat amal. Ada yang berpendapat yang ditimbang amalnya, tapi amalnya itu berbentuk kartu. Karena memang ada hadisnya juga. Ada hadis Nabi yang berbicara tentang kartu catatan amal. Dikenal itu sebagai hadis bitokoh. Ya, kartu catatan amal. Jadi setiap kita itu catatan amalnya berbentuk kartu. Nah, nanti kartu-kartu itu akan dikeluarkan, akan ditimbang. Ya. Ada hadis yang menyebutkan ada seseorang nanti ketika kartu-kartu catatan itu dikeluarkan, ternyata kartu catatan buruknya itu lebih banyak daripada kartu catatan baik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya, dengan kasih sayangnya, mengeluarkan satu kartu untuk menyelamatkan manusia tersebut yang amal buruknya itu udah banyak banget. Maka dikeluarkanlah kartu itu. Maka dengan dikeluarkannya kartu itu tiba-tiba timbangannya itu berubah gitu. Yang tadinya udah apa? Udah minus gitu ya, udah defisit timbangannya, tiba-tiba timbangannya berubah menjadi lebih berat kebaikannya. Maka Nabi menjelaskan apa kartu terakhir itu yang Allah keluarkan. Itu adalah kartu yang bertuliskan La ilaha illallah, kartu tauhid. Jadi iman seseorang itulah nanti akan menyelamatkan dia ketika dia sudah khawatir, ya, amal perbuatannya itu sangat sedikit. Itu yang kedua. Ada lagi yang berpendapat yang ditimbang itu nanti adalah badannya. Ini juga ada juga riwayat atau hadis yang menguatkan pendapat ini. Ya, hadis yang menguatkan pendapat ini adalah hadis mengenai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah suatu ketika dia naik ke atas pohon, lalu para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, ya, kurus. Abdullah bin Mas'ud memang sahabat yang kurus. Dilihat betisnya itu kecil. Ya. Dan kemudian para sahabat menertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah menegur, apakah kalian menertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Maka sungguh demi Allah nanti di hari kiamat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Itu artinya nanti Abdullah bin Mas'ud akan ditimbang dan betisnya saja itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Maka ada yang berpendapat yang ditimbang itu nanti berat badannya. Orang beriman nanti berat badannya akan berat gitu ya di hari kiamat. Sedangkan orang kafir yang mungkin di dunia orang kafir itu tubuhnya berat gitu, nanti di akhirat tubuhnya akan kurus. Sedangkan orang beriman yang tubuhnya kurus di dunia, nanti di akhirat tubuhnya akan menjadi berat. Nah, itu ada pendapat yang ketiga seperti itu. Tapi apapun pendapat itu ya, apakah nanti yang ditimbang adalah buku catatan amal, ataukah kartu, ataukah berat badan, tiga-tiganya sebetulnya punya persamaan. Bahwa buku catatan amal, kartu catatan amal, beratnya badan seseorang, itu akan memberat apabila amal kebaikannya berat. Jadi yang menentukan keselamatan itu adalah amal perbuatannya tadi. Ya, amal perbuatannya tadi. Kayaknya kita fokus. Ya, gimana caranya supaya amal ibadah kita, amal perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita itu berat. Ya. Karena itulah yang nanti akan menyelamatkan hidup kita. Ada orang-orang yang usia biologisnya mungkin pendek ya. Seperti misalnya siapa? Imam An-Nawawi ya. Kita tahu Imam An-Nawawi itu usianya berapa? Cuma 40 tahun. Ya, tapi Imam An-Nawawi ini usia biologisnya pendek, usia historisnya itu panjang gitu.
usia sejarahnya panjang. Sampai sekarang kita dengar nama Imam An-Nawawi. Ya. Usia biologisnya hanya 40 tahun, tapi sudah ratusan tahun beliau wafat, kita masih dengar namanya disebut ya, dengan baik, dengan harum. Karena apa? Jasa-jasanya luar biasa besar. Ya, dialah yang menyusun banyak kitab-kitab, ya. Syarah Sahih Muslim, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian kitab hadis Arba'in, macam-macam kitab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Katsir, para sahabat Nabi. Usianya banyak yang usia biologisnya itu pendek. 40, 50, 60 tahun. Tapi sampai sekarang kita masih dengar namanya. Usia historisnya panjang. Kenapa? Karena amal solihnya itu banyak. Luar biasa. Jadi kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita punya usia historis yang jauh lebih panjang daripada usia biologis kita. Kita punya kebermanfaatan yang lebih panjang daripada jatah usia kita. Ya, usia kita kan ya pendek lah usia kita. Insya Allah jarang sekali ya orang yang usianya itu 100 tahun gitu kayak Mahathir Muhammad ya. Mahathir Muhammad tuh usianya udah 100 tahun itu jarang gitu. Ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. 100 tahun ke depan kita ini udah wafat semua, udah mati semua, udah meninggal semua, ya. Tapi mudah-mudahan 100 tahun ke depan nama kita masih dikenang, orang masih tahu kebaikan-kebaikan diri kita, ya. Kalaupun tidak dikenang di dunia, ya, yang paling penting adalah kita pengen nama kita dikenang oleh penduduk langit, oleh para malaikat, ya, dikenang nanti di akhirat. Ya, nama kita baik nanti, ya. Nggak penting juga sebetulnya sih dikenang baik di dunia, ya, banyak juga orang-orang yang dimakamkan di makam pahlawan tapi belum tentu sebetulnya dia pahlawan gitu kan, dikenang sebagai orang baik di dunia tapi belum tentu dia orang baik dalam kehidupan akhirat. Yang paling penting tentu saja adalah kita ingin dikenang dalam kehidupan di akhirat. Oke, ini yang hendaknya jadi obsesi kita, memperberat timbangan kebaikan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam insyah. Insyah ini artinya kehidupan, ya, tempat tinggal. Kita mungkin sering dengar istilah ma'isyah. Ma'isyah itu penghidupan, sarana supaya kita bisa hidup. Aisyah, ma'isyah, aisyah. Dan aisyah ini bentuk mufrad, artinya kehidupan akhirat ini adalah kehidupan satu-satunya yang tidak ada lagi kehidupan yang lain yang bisa memuaskan diri kita. Kalau kehidupan di dunia itu ya kita apa namanya belum selesai itu. Senang di dunia nggak akan senang selama-lamanya. Susah di dunia nggak akan susah selama-lamanya. Pasti ada akhirnya. Tapi aisyah di akhirat, kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sudah selesai. Ya. Senang di akhirat ya senang selama-lamanya. Susah di akhirat ya susah selama-lamanya. Ya. Maka bagi orang-orang yang tadi berat timbangan kebaikannya, bahwa fi aisyah, dia akan berada dalam kehidupan radiyah, yang senang, yang menyenangkan. Ya, dalam bentuk mufrad karena nggak ada lagi tandingannya, nggak ada lagi sesudahnya. Ini adalah kehidupan terakhir kita. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun sebaliknya, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ya. Ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka ummu secara harfiah artinya ibu. Ya. Ummu itu ibu secara harfiah. Dia berasal dari kata amma ya ummu. Ya, ibu disebut ibu, ummu disebut ummu karena ummu itu artinya tempat menuju. Ya, tempat menuju, tempat kembali. Itu artinya tempat kembali. Ya. Nah, ada istilah ummul qura. Ummul qura itu artinya ibu kota gitu. Ya. Orang-orang kemana-mana dia harus kembali ke ibu kota. Ya, para presiden, pejabat apa segala macam, dia kembalinya ke ibu kota. Ummu, tempat menuju. Anak-anak kalau pulang ke rumah pasti yang dicari bukan bapak, yang dicari ibu. Ibu itu tempat kembali, tempat menuju. Jadi
ya pasti yang dicari ibu dulu, ya. Baru bapaknya ditanyain bapaknya kemana gitu. Ya kalau nggak pulang berhari-hari, tapi ibu yang ditanya. Jadi ummu itu tempat kembali, ya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, tempat menujunya adalah hawiyah. Hawiyah berasal dari kata hawa. Hawa itu artinya condong. Ya, makanya ada istilah hawa nafsu, condongan terhadap nafsu. Ya, condong terhadap nafsu. Hawa artinya condong, tapi condongnya ke bawah, meluncur ke bawah. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, dia meluncur ke bawah. Ya, dia sedang menenggelamkan dirinya ke dalam kebinasaan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, ummunya adalah hawiyah. Ada lagi yang berpendapat kenapa digunakan kata ummu, karena ummu ini, ya, adalah singkatan dari kata ummu ra'sun. Fa ummu ra'suhu hawiyah. Ummu ra'sun. Ummu tadi ibu, ya, ra'sun itu kepala. Ibunya kepala itu maksudnya otak. Maka otaknya nanti akan diletakkan di hawiyah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, kepalanya akan dikebalikan. Dia tidak dimasukkan dengan kakinya terlebih dahulu, tapi dimasukkan kepalanya terlebih dahulu. Sehingga otaknya terlebih dahulu yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini bagi orang-orang yang tadi khaffat mawazin, ringan amal kebaikan. Ya, karena itu ya kita berusaha lah, ya, dengan apapun yang Allah titipkan pada kita hari ini, apakah itu kesehatan, kecerdasan, ya, kekuasaan, jabatan, harta, apapun yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita hari ini, jadikanlah itu sebagai modal untuk melakukan kebajikan. Ya, kita berlomba-lomba. Jadikan itu sebagai modal tangga kita menuju akhirat. Ini bedanya visi orang yang memiliki keyakinan tentang hari akhir dengan visi orang yang tidak memiliki keyakinan tentang hari akhir. Orang yang tidak memiliki keyakinan tentang hari akhir, dia kejar dunia, ya hanya untuk senang-senang aja di dunia. Nah, habis itu hartanya untuk bersenang-senang di dunia. Maka ini para ulama juga menjelaskan, ini kan surat Al-Qari'ah ini lanjutan dari surat At-Takatsur itu, Alhaakumut Takatsur yang kemarin sudah kita bahas. Ya, orang-orang yang tidak punya visi mengenai kehidupan akhirat, ya, dia takatsur saja, kumpul-kumpulkan harta ya untuk berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan mobil, banyak-banyakan koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi ini, koleksi itu, macam-macam itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sedangkan bagi orang yang punya visi akhirat, tetap dia kejar dunia, tetap dia cari nafkah. Jadi orang yang punya visi akhirat bukan kemudian orang yang tinggalnya di masjid aja gitu. Orang yang belajar agama saja nggak mau belajar ilmu dunia. Orang yang menutup dari kehidupan dunia, nggak mau ikut dalam aktivitas perdagangan, aktivitas politik dan seterusnya. Dia nggak mau ikut campur dengan urusan dunia. Bukan itu orang yang punya visi akhirat. Tapi orang yang punya visi akhirat adalah orang yang memakmurkan dunia. Dia ikut terlibat dalam mengatur dunia ini, mengurus dunia ini, terlibat dalam urusan bisnis, perdagangan, politik, mengurus masyarakat dan seterusnya. Tapi ketika Allah titipkan kepada dia sesuatu, maka titipkan kepadanya harta, titipkan kepadanya kekuasaan, jabatan, titipkan kepadanya ilmu, maka dia gunakan titipan Allah itu untuk menjadi tangga menuju isyatir radiyah tadi. Ya, menjadi tangga untuk mendapatkan akhirat. Nah, itu bedanya antara orang yang bekerja di dunia dengan visi akhirat dengan orang yang bekerja di dunia tanpa visi akhirat. Fa ummuhu hawiyah. Lalu tiba-tiba Allah bertanya lagi dengan ungkapan yang sama di awal tadi. Allah gunakan kata ma adraka. Wa ma adraka ma hiya. Bagaimana tadi di awal wa ma adraka mal qariyah. Kenapa? Karena ini hiya ini kan sesuatu yang di luar jangkauan apa? Jangkauan apa? Panca indera manusia. Ini sesuatu yang metafisik. Ya, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya. Maka Allah menyebutkan yang dimaksud dengan hawiyah, tempat di mana seseorang nanti akan
lemparkan ke situ dengan posisi kepalanya terlebih dahulu, itu adalah narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Api yang bergejolak. Api yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia. Ya, api di dunia yang paling panas. Gitu. Allah alam saya nggak tahu ya apa tuh api dunia yang paling panas tuh. Mungkin api lava ya, atau lahar atau apa gitu. Api yang paling panas di dunia ya, 70 kali lipat daripada itu, maka itulah panas api neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian itu hanyalah sepertujuh, satu bagian dari 7 bagian dari api di neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya, fudilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu har. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu pun sudah mencukupi, ya, apa namanya, sepertujuh saja itu sudah cukup panas ya Rasulullah gitu, ya. Sepertujuh saja itu api di dunia itu sudah cukup panas ya Rasulullah, apalagi 70 kali lipatnya. Maka beliau kemudian bersabda, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian, yang masing-masing bagiannya seperti panasnya api di dunia. Na'udzubillah. Tentu kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, semoga Allah taala tidak masukkan kita ke dalam neraka. Orang beriman itu ya, ya ada kemungkinan dia masuk neraka kalau dia punya dosa dan dia belum bertaubat dengan dosanya, atau Allah belum ampuni dosa-dosanya. Makanya sebesar apapun dosa yang pernah kita miliki, sekelam apapun masa lalu yang pernah kita lalui, ya bersegeralah kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tuntut kepada kita ya hukuman nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita terbebas dari segala macam hukuman di akhirat, dan Allah langsung masukkan kita ke dalam syurga. Ya. Adapun orang-orang yang belum sempat bertaubat atau dosa-dosa yang belum diampuni, maka ia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, ya, sesuai dengan kadar kesalahan yang dia lakukan. Kemudian jika dalam hatinya masih ada iman, maka Allah akan selamatkan dia ya dari kekalnya hukuman di dalam neraka tersebut. Jadi sebagai penutup, surat Al-Qari'ah di awal menyebutkan mengenai nama di hari kiamat, dan nama hari kiamat ini kemudian diulang-ulang sebagai pertanyaan untuk menunjukkan supaya manusia itu memperhatikan mengenai hari kiamat. Dan sesudah itu Allah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, kondisi manusia yang seperti anai-anai berterbangan dan gunung seperti bulu yang dihamburkan. Begitu ngerinya gambaran hari kiamat ini sampai suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil di masa dinasti Umayyah, pernah membaca surat Al-Qari'ah ini sampai ayat kelima, baru sampai ayat kelima. Suatu malam ketika dia sholat malam, dia baca surat Al-Qari'ah ini sampai ayat yang kelima, kemudian dia menjerit pedih, ya, menangis hingga kemudian dia terjatuh, ya jatuh pingsan. Istrinya menduga khalifah ini meninggal dunia. Maka saat terbangun, saat siuman, Umar bin Abdul Aziz berkata, celakalah manusia apabila manusia lupa dengan hari di mana manusia nanti akan seperti anai-anai berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Setelah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat ini, surat Al-Qari'ah menampilkan kesudahan akhir hidup manusia. Ada di antara manusia yang ditimbang, ya, dan kemudian hasil timbangannya ternyata berat kebaikannya, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Ada pula yang ditimbang dan ternyata timbangan kebaikannya itu ringan, ya, lebih banyak amal keburukannya, maka ia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas dan gejolak apinya menyala-nyala. Waliyahumillah. Demikian Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, tadabbur kita, perenungan kita terhadap surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang Woro ya. Ya, saya mau bertanya. Silakan Bu. Nah, Ya, tadi terkait dengan tentang berbuat kesalahan ya Pak ya. Saya mau bertanya. Jadi misalnya saya telah berbuat kesalahan, terus saya mau bertobat nih Pak ya. Nah itu bagaimana kita ini sekarang di dunia sudah tahu bahwa tobat kita tuh diterima Allah. Kan baik, ya. itu aja Bu. Ya betul itu aja Pak. Baik, Bagaimana Pak. caranya? Bagaimana caranya kita tahu taubat kita sudah diterima atau belum? Ya, Gitu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Endang. sama. Jadi kesalahan manusia itu kan ada dua macam. Ada hablum, kesalahan yang terkait dengan hak-hak Allah. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya transendental gitu. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ya, ada orang ninggalin sholat, ada orang apa namanya, ya, berzina, ada orang minum khamr. Ini kesalahan-kesalahan terkait dengan hubungan dia dengan Allah. Karena dia mungkin melakukan itu tidak ada kerugian bagi manusia yang lain. Mungkin ya tidak ada kerugian bagi manusia yang lain. Kecuali kalau dia memperkosa ya, jadi jelas itu ada kerugian. Tapi kan ada orang berzina, ya suka sama suka, nggak ada yang dirugikan. Tapi dia sudah maksiat kepada Allah karena dia melanggar apa yang Allah tetapkan, ya, melanggar apa yang Allah haramkan. Jadi ada dosa hubungannya antara dia dengan Allah. Ninggalin sholat, ninggalin kewajiban, ninggalin puasa, ninggalin macam-macam itu. Meninggalkan kewajiban melakukan apa yang Allah haramkan. Ada lagi dosa terkait dengan hablum minanas, terkait dengan hubungan dia dengan manusia. Dia pernah ngomongin orang, dia pernah nyakitin hati orang, pernah mencela seseorang, memfitnah seseorang. Memfitnah dalam bahasa Indonesia ya, menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, atau mengambil harta orang, nipu orang, menzolimi orang, atau mungkin pernah menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan kekuasaannya, ya. Dia pernah membunuh seseorang, naudzubillah min dzalik, ya. Itu ada dosa terkait dengan manusia. Nah, kalau dosa terkait dengan manusia, ya, maka sebelum dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dia harus selesaikan dulu, ya, hubungannya dengan manusia yang ia zolimi. Misalnya dia pernah nipu orang, pernah ngambil harta orang, maka dia harus selesaikan dulu. Dia kembalikan harta yang pernah dia ambil. Dia pernah menghina seseorang, maka dia datang dulu pada orang itu, minta maaf. Minta maaf ya, saya dulu pernah menghina kamu, memfitnah kamu, menjelek-jelekan kamu. Dia harus selesaikan dulu hubungannya dengan manusia itu. Ya. Dan manusia yang paling dekat dengan kita, hubungannya yang harusnya kita jaga itu adalah orang tua kita. Ya. Kalau ada bapak-bapak yang masih punya orang tua, itu pintu surga tuh. Ya, masih punya bapak, masih punya ibu, ya. Dan mungkin kita dulu pernah punya kesalahan dengan bapak dan ibu kita. Wah, ini kesempatan besar ya, Pak. Minta maaf kepada orang tua kita, berbaik-baik kepada orang tua kita. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan dosa antara sesama manusia, ini harus selesai dulu dengan sesama manusia yang pernah kita zalimi. Baru sudah itu kita mohon ampun pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah. Kalau belum selesai dengan manusia, maka Allah nggak akan ampun. Kalau dosanya terkait dengan hubungan kita dengan Allah, kita pernah meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan pada kita, maka ya kita langsung bertaubat kepada Allah, mohon ampun pada Allah, berjanji bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi, kemudian menutupi dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan apa ciri taubat kita sudah diterima? Nah, ini ada banyak kata para ulama ya. Di antaranya ini yang paling jelas ya. Di antaranya adalah yang pertama, kita tidak punya kecenderungan untuk melakukan dosa itu lagi. Kita nggak punya kecenderungan untuk melakukan dosa itu. Nggak punya selera untuk melakukan dosa itu lagi. Maka itu salah satu tanda bahwa taubat kita udah diterima oleh Allah. Ketika kita udah nggak berselera lagi. Mungkin dulu ada orang pernah kecanduan minum khamr. Sekarang dia udah taubat. Ya. Ketika dia sudah taubat, dia nggak punya kecenderungan lagi untuk minum, nggak suka lagi. Jijik bahkan dia dengan minum khamr dan apa itu, dengan klub malam apa segala macam. Dia benci dengan itu. Nah, itu tanda bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dia punya kecenderungan untuk memperbaiki diri. Dia punya kecenderungan untuk terus menjadi orang saleh. Ya. Dia punya kecenderungan untuk datang ke majelis taklim. Kecenderungannya untuk hal yang baik-baik gitu. Ya. Tadi udah nggak selera sama maksiat, kemudian dia berseleranya dengan amal ketaatan. Nah itu kata para ulama itu ciri bahwa dia sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah ini, maka jagalah dirinya supaya tetap berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan dia minta istiqomah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bu Endang ya. Ya, terima kasih, jelas sekali Pak ininya. Tapi satu hal lagi, kalau seandainya yang hablum minanas tadi Pak ya, kalau jadi kita sudah minta maaf, tetapi misalnya dia tidak mau memaafkan, itu bagaimana Pak ya? Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita sudah berlapang dada minta maaf pada dia. Nah, dia nggak maafin, nah itu bukan masalah kita lagi. Yang penting kita sudah berlapang dada, kita ingin minta maaf pada dia. Kita sudah membalikan haknya. Misalnya ada orang pernah minjem duit belum nggak pernah dibayar, ya kita udah ganti. Nah, udah selesai. Begitu. Ya, terima kasih. Ya, nah ini sering juga ada pertanyaan, gimana Ustadz, saya dulu pernah punya utang sama apa bibi warung sekolah. Dulu pernah apa istilahnya darmaji itu, dahar 5 bayarnya siji. Makannya 5 bakwan, yang dibayar cuma 1 bakwan gitu. Wah, saya punya utang ini. Gimana? Ya datangi ke keluarga orang yang pernah kita ambil hartanya itu. Kalau dia sudah nggak ada, ya Mbak bibi warung itu udah nggak ada, ya ahli warisnya kalau masih ada, datangi, kasih kepada ahli warisnya. Kalau udah nggak ada sama sekali, ini saya dulu punya utang sama seseorang, orang udah nggak ada, keluarganya juga udah nggak tahu di mana, ya. Maka dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i berpendapat boleh kita bersedekah dengan sejumlah harta yang pernah kita ambil itu. Boleh kita bersedekah dengan jumlah harta tersebut dengan niat kita mengembalikan harta yang pernah kita ambil. Ya, dengan niat kita membayar utang tadi ya, sedekah dengan niat itu. Tapi kalau kemudian suatu ketika orang yang pernah kita hutangi itu muncul lagi dirinya atau keluarganya, tetap kemudian kita harus tunaikan hutang kita. Ini kalau terkait dengan masalah harta. Demikian Bu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Jazakallah. Wa'alaikum. Pak Muhammad Setiawan. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah pada kita, berikan perlindungan pada kita, berikan kesehatan pada kita, kesehatan yang sempurna lahir dan batin, kesehatan yang sempurna ya, baik fisik, mental maupun rohani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam fitnah, ujian di dunia maupun di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma adfa' minnal bala wal waba wal fitan wal zalzal wal riba wal fahsya wal munkar ya Allah. Ya Allah, jauhilah dari kami ya Allah wabah, penyakit, al bala, bencana ya Allah, fitnah kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami ya Allah dari berbagai macam fitnah, bala dan ujian ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan.